Halo Tribuners, kembali lagi di acara Tribun Topik. Hal-hal yang akan menguatkan tentang ekonomi saat ini adalah salah satunya Perbarindo ya Bapak. Kali ini saya bersama dengan Bapak Teguh Sumaryono selaku Ketua Perbarindo Subkota Semarang. Benar ya Bapak? Betul. Bisa perkenalan Bapak, latar belakangnya Bapak. Terima kasih Tribuners. Jadi nama saya Teguh. Ya di Perbarindo ini sama dengan kayak di partai Mas. Jadi ada DPD itu pusatnya di Jakarta, DPP, kemudian DPD Jateng, kemudian juga ada Perbarindo DPP Karsidenan Semarang. Kebetulan saya adalah ketua di Sub Perbarindo Kota Semarang. Ya jadi memang Perbarindo ini organisasi yang membawahi BPR dan juga BPRS. BPRS. Ya, jadi BPR itu ada dua, BPR yang konvensional, ada BPR yang syariah. Ya, jadi kalau masing-masing juga ada sendiri. Jadi di BPRS itu namanya Asbesindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia. Itu bergabung dengan Bank Umum. Kalau Perbarindo itu murni dari BPR. Kemudian juga ada lagi namanya kalau di Bank Umum itu ada Perbanas. Tetapi ada juga yang gabungan antara BPR dan Bank Umum. Namanya BMPD, Badan Musyawarah Perbankan Daerah. Kemudian juga karena sekarang ada industri keuangan, itu ada lagi organisasi namanya IJK, Industri Jasa Keuangan. Ya jadi itu, jadi saya di Perbarindo sudah memang karena saya cukup lama, sudah Perbarindo berdiri ya hampir sekitar 35-36 tahun. Ya, kebetulan saya tuh pernah di di Perbarindo Jateng karena mewakili ketua Karsidenan, karena sekarang saya sudah cukup lama sehingga sekarang di Perbarindo Subkota Semarang yang membawahi sekitar 13 BPR di Kota Semarang, di kota saja. Luar biasa ternyata. Dan ada tugas-tugas khusus nggak sih Pak untuk Perbarindo sendiri Pak? Jadi Perbarindo ini tentunya berusaha untuk meningkatkan organisasi dan juga kualitas SDM-nya, karena di sana juga sering kita mengadakan pelatihan bersama dan juga kegiatan bersama. Walaupun kita di luar itu bersaing, tetapi dalam organisasi harus satu suara sehingga persaingannya itu benar-benar sehat ya. Jadi kita kan banyak-banyak berusaha bank BPR di luar ya kita bersaing, tetapi kalau sudah satu organisasi harus satu suara dalam rangka untuk meningkatkan kualitas BPR-nya. Apakah ada salah satu BPR nih Pak Nyon Sewu ya Pak yang tidak mengikuti organisasinya Perbarindo Pak? Nah, jadi kalau di Perbarindo itu kalau dia BPR atau BPRS wajib Mas, karena kan dia berhubungan dia ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berarti, dan juga OJK sering mengajak kita untuk bekerja sama dalam rangka meningkatkan. Jadi kalau mereka nggak ikut berarti tidak akan BPR ya, Pak, tidak akan kadang-kadang ya tidak bisa untuk mengikuti perkembangan terutama dalam hal pelatihan baik yang dilakukan oleh Perbarindo sendiri maupun dilakukan oleh OJK. Karena semua kegiatan sosialisasi OJK itu sering melibatkan Perbarindo. Termasuk juga kita mau jadi direksi komisaris itu kan harus sertifikasi. Itu yang adakan Perbarindo. Kalau kita nggak ikut anggota kan tidak berarti paling tidak bisa ikut. Benar. Berarti bisa untuk acuan juga ya Pak ya. Kan ada beberapa kasus yang seperti koperasi yang bodong, apakah juga ada kasus BPR yang bodong seperti itu? Kalau BPR nggak mungkin bodong Mas, karena harus pada saat beroperasi kan harus ada izin dulu. Harus ke OJK baru bisa beroperasi, kalau nggak bisa. Jadi sudah dipastikan untuk nasabah-nasabah yang di BPR seluruhnya Indonesia ini sudah dipastikan aman ya? Aman, karena di samping kita diawasi oleh OJK, itu juga kita harus ikut namanya lembaga penjamin simpanan, itu wajib. Ya, jadi simpanan di BPR itu wajib masuk dalam lembaga penjaminan simpanan. Ini betul. Untuk teman-teman yang khawatir bisa BPR ternyata bukan hanya untuk penyimpanan tapi juga bisa kredit itu juga ada ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, visi misi dari Perbarindo sendiri apa sih Pak? Jadi Perbarindo itu adalah untuk meningkatkan kualitas daripada sumber dayanya, karena di sana banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Perbarindo. Di samping itu juga istilahnya untuk mengayomi ya daripada BPR dan juga untuk istilahnya mengorganisir daripada BPR agar kita itu di dalam hal
keluar di masyarakat itu bisa satu suara. Ya. Siap-siap. Di masa-masa seperti pandemi ini Pak, yang dilakukan Perbarindo kepada BPR ini seperti apa Pak? Ya, memang biasanya kita kalau dalam kegiatan dengan rekan-rekan itu bisa langsung, tetapi karena sekarang pandemi dan juga di ketentuan pemerintah demikian juga, maka selama ini kegiatannya lewat Zoom meeting, Pak. Ya kadang-kadang kita pengurus sering untuk bertemu, tetapi hampir jarang sekali. Mungkin setelah hari Lebaran ini karena memang sudah tidak ada larangan lonjakan, itu kita akan lakukan. Walaupun masing-masing BPR sebenarnya juga ada dalam hal kegiatan CSR, ya, Corporate Social Responsibility, masing-masing BPR juga sudah melakukan. Tapi kalau organisasi sendiri itu masih Zoom. Ya, jadi kegiatan pelatihan, rapat itu masih pakai Zoom meeting. Apakah sudah di tahun-tahun ini kegiatan-kegiatan ataupun acara-acaranya Perbarindo? Kalau acara ya sudah kita lakukan sementara itu beberapa kali, walaupun kadang-kadang sosialisasi dengan OJK beberapa kali kita lakukan di hotel-hotel. Kalau masyarakat umum biasanya kita ya CSR-nya. Oh, CSR. Ya, kalau CSR itu umum pasti melibatkan masyarakat. Contohnya apa sih Pak kalau CSR-nya? Kalau CSR kemarin kita bagi-bagi sembako itu pernah, menyerahkan bantuan kepada masyarakat itu pernah. Bersama dengan IJK waktu itu yang terakhir, ya. Jadi waktu itu memberikan jamban dan juga pada saat pandemi itu kita memberikan tempat untuk cuci tangan itu kita lakukan. Termasuk juga membangun dilakukan oleh IJK ya. Jadi IJK itu kita anggotanya ada Perbarindo, Bank Umum itu membangun kamar kecil di sekolah-sekolah itu pada waktu saat pandemi. Saat pandemi sudah. Ya. Ada CSR ya, mungkin juga nanti ya, setelah ini karena sudah tidak terlalu ketat lagi, mungkin kita bisa lebih luas ya. Mungkin nanti kalau mungkin Tribun punya kegiatan-kegiatan bisa ngajak kita untuk bisa mengadakan kegiatan yang sudah bisa mengumpulkan masyarakat. Siap, Pak. Khususnya Perbarindo sendiri Pak, kantornya sih di mana sih Pak? Mungkin kalau Perbarindo Jateng itu kantornya di sebelah GOR di Jalan Unta ya, di dekat Jalan GOR Sahabat. Ya betul, sebelahnya persis GOR Sahabat. Oh di Supiyadi di sana. Itu di Jawa Tengah sendiri. Iya, itu Jawa. Kalau di masing-masing ya di kantornya, kalau sub-sub ya. Kalau saya ini di kantor saya, kalau Palestina ini di Bikakamuran. Di masing-masing kantor. Kalau kantornya resmi kita di Jalan sebelah GOR Sahabat, yang tingkat 3 baru kita bangun. Apakah masyarakat misalkan nih Pak yang ada di BPR, di salah satu BPR yang kurang menerima berkenan, ini ada masalah nih di BPR ini, bisa nggak sih Pak lapor di Perbarindo gitu Pak? Jadi kalau di BPR kita sudah ada ketentuan namanya komplain nasabah, Mas. Komplain nasabah. Ya, jadi komplain nasabah itu bisa dilakukan masing BPR. Kemudian kalau nggak bisa kita naik, itu ada namanya lembaga yang menyembanjani ya untuk penyelesaian masalah, istilahnya keluhan nasabah. Kalau itu nanti tidak bisa, baru nanti biasanya diserahkan oleh lembaga yang tertinggi, dalam hal ini ke OJK. Ke OJK? Iya, itu kalau sudah yang paling terakhir. Tapi biasanya keluhan-keluhan itu bisa karena di BPR itu ada kewajiban, ya, entah nanti model dijawab langsung, tertulis atau penjelasan kepada itu. Kalau terjadi perselisihan, ya, itu ada ketentuannya sudah diatur di sana, di ketentuan namanya komplain nasabah. Yang pasti bisa mencari solusi ya Pak ya. Bukan... Juga ada yang namanya sekarang organisasi mitra penyelesaian, Mas. Mitra penyelesaian. Iya, ada. Jadi itu ada sekolah Perbarindo juga? Bukan. Jadi profesi kayak model lembaga resmi. Jadi perselisihan antara nasabah dan lembaga bank itu ada sekolahnya. Dan ada profesinya, mitra ada namanya. Beda dengan pengacara, Pak? Beda. Kalau ini mencari solusi untuk penyelesaian. Kalau pengacara kan saling membela. Kalau ini enggak. Jadi antara nasabah dengan bank itu ada profesi. Namanya mitra penyelesaian. Ya. Oh. Ada sekolahnya juga ada. Oh, nasabah-nasabah ini yang pasti nih Pak di pandemi itu kan ada yang macet kreditnya, pasti ada penyelesaiannya itu. Kalau sebenarnya untuk masalah macet itu sekarang OJK kan memberi kesempatan, namanya restrukturisasi COVID. Restrukturisasi. Ya, jadi nasabah ada yang mungkin diberikan waktu untuk jangka panjang, ada yang diturunkan suku bunganya,
Ya, jadi itu memang di ketentuan OJK sudah keluar. Jadi boleh silakan aja. Nasabah misalnya Pak saya nggak mampu untuk bayar ya kita tunda sampai ketentuan OJK sampai Maret 2023. Oh, Maret 2023. Ya, itu masih bisa. Pak saya nggak mau bisa bayar pokok, bayar bunganya, minta bunganya diturunkan bisa. Itu ada kebijakan memang sekarang ketentuannya seperti itu. Wah, ini kabar baik nih buat Iya. kredit-kredit Iya. yang sudah terjadi, apalagi dampak-dampak pandemi Iya. seperti ini ya Pak. Iya. Berarti nggak harus di mitra penyelesaian tadi ya Iya. Pak ya. Langsung menuju ke Kemudian BPR banknya, terkait. iya, ke banknya langsung bisa. Pasti dilayanin Pak. Pasti dilayani, itu wajib. Kalau enggak bisa lapor aja. gitu, Iya. Pak, ya. Lapornya ke Ya kalau banknya dulu. banknya dulu. Ya kalau nggak ada penyelesaian kalau ada silahkan aja. Langsung saja ke OJK gitu ya Iya. Pak ya. Oh gitu, ini ada sangat luar biasa ya Pak ya. Kalau sosmed sendiri Pak dari Perbarindo sendiri sudah mempunyai sosmed nggak sih Pak biar masyarakat itu bisa Ya. kepo-kepoin. Jadi mengenai era digital ini, jadi di OJK juga mewajibkan BPR harus punya website, Mas. Ya, tetapi memang saya udah ngomong kita memang agak ketinggalan di era digital ini. Yang akhirnya ya pakainya kadang-kadang banyak kan ya sosial media itu Facebook, Instagram dan seperti itu. Makanya sebenarnya ini kalau mungkin di Tribun sini ada kegiatan ini ya mungkin bisa dimanfaatkan diajak kerjasama, Mas. Yang kan mungkin Tribun bisa untuk pegang medsosnya kita memang tersemang tadi sampaikan Pak Ari, kita untuk tenaga yang markom yang membuat setting untuk itu nggak ada. Makanya kita rata-rata BPR memang belum. Padahal itu kalau kita lihat eranya kan sekarang era digital, semua pakai itu. Makanya di ketentuan OJK pun wajib karena ada lagi tahun berikutnya yang namanya bank digital kan nanti. Bank digital. Iya, gitu ya, semua Pak. sekarang bank digital. Kalau kita lihat aja nanti nggak ada kasir, nggak ada pekerjaan teller, semua bayar, semua ntar pakainya menggunakan digital semua. Mengenai tadi membahas dengan bank digital nih Pak, pendapatnya mengenai kredit online yang Iya. di aplikasi itu menurut Pak Teguh selaku Ketua Perbarindo Sub Semarang, tanggapannya seperti apa Pak? Ya Apa, memang Pak? itu cukup membantu kita ya sekali, terutama di dalam hal kita masyarakat. Demikian juga mempermudah kita untuk bertransaksi ya. Ya kita tidak perlu datang lama-lama ke bank, kita nggak kan tinggal pakai gini kan langsung bisa. Itu sangat mendukung sekali. Sangat mendukung. Sangat Pak. mendukung kalau Bukan saya lihat. bertentangan ya Pak? Tidak. Bukan. Ya memang bagi kita yang di internet bank ya gitu, karena lama-lama kan pegawai bank jadi nggak ada. Semua sudah mau transfer, mau setor duit sehingga tinggal pakai, mau bayar juga pakai HP Iya, semua iya. gitu ya Pak ya. Ya memang itu sudah, kalau kita lihat di Eropa kan sudah semakin. Bahkan rentannya paling 5 tahun inilah kita, nanti kasir kan sudah nggak ada. Kalau kita nggak ikuti maju kita pasti akan ditinggalkan. Terus Pak, kalau di kredit online itu juga ada nasabah yang bermasalah. Iya. Terus kita mau laporan kemana Pak? Kan ini banknya digital, Iya. online, nggak ada bentuk fisiknya. Kalau Iya. BPR kan bisa langsung ke kantornya. Iya. Nah kalau kita pinjamannya di online, Kalau di bank digital itu tetap, kalau di online itu kan kita kantornya nggak tahu. Tapi kalau bank digital kan tetap kantornya ada. Fisik kantornya itu ada, bukan berarti kayak di mana yang pinjol itu kita nggak tahu kantor. Tapi kalau bank digital itu teknologi digunakan sarana untuk mendukung kegiatan operasionalnya, untuk bayar, untuk ngangsur, untuk ngecek saldo, ngecek. Tapi kantornya itu betul-betul ada, dan itu kan harus izin di OJK juga. Bukan berarti kayak ke pinjol kita yang nggak tahu mananya nggak. Kalau di bank digital itu hanya sarana yang digunakan adalah menggunakan digitalisasi. Ya. Seperti itu. Ini informasi yang sangat luar biasa. Untuk pesan-pesan nih Pak bagi Tribuners mungkin yang belum tahu soal Perbarindo atau masih kurang paham soal Perbarindo, bisa lebih detail Ya, lagi Pak. jadi pesan-pesan. bagi Tribuners yang kepengen memanfaatkan ke BPR terutama, jadi memang BPR ini lebih murah, mudah, dan memang ya dibandingkan dengan bank-bank umum itu kita kalah ya, karena memang, tapi kalau Bapak Ibu sekalian di BPR itu kan biasanya rata-rata murah, mudah ya, dan cepat. Murah, mudah, dan cepat. Cepat ya, jadi tidak perlu syarat-syarat yang terlalu rumit ya dibandingkan dengan bank umum. Memang kadang-kadang suku bunga ya, kalau kredit itu kalau Anda kredit agak mahal, tapi kalau Anda berinvestasi itu jauh lebih tinggi ya. Kalau di bank umum kan penjaminannya sampai hanya 3,5-4, kalau kita kan sampai 6. Dan sama-sama amannya karena kita juga lembaga perbankan yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan ya. Jadi itu silakan ya, bagi rekan-rekan, dan mungkin dengan Tribun sendiri mungkin karena
saya lihat punya medsos yang bisa dimanfaatkan, mungkin bisa kita kerjakan bersama-sama, bisa memfasilitasi daripada kegiatan dari teman-teman anggota Perbarindo. Saya kira gitu. Terima kasih. Terima kasih. Demikian acara dengan Bapak Teguh yang sangat luar biasa ini, Pak. Pengetahuan bagi tribuner-tribuners yang belum tahu tentang Perbarindo. Ternyata Perbarindo skupnya sangat luas banget ya, Pak ya. Betul. Perbedaan antara BPR dengan bank umum juga sudah tadi ada. Dan gitu saja dari saya, Senja Adi. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, sampai jumpa.